Baiklah teman-teman, kami akan membacakan tugas proyek kami yang berjudul Perkembangan Bakat Khusus Individu yang disusun oleh Muhammad Reza, Edi Chandra, Windy, Suhartoyo Nasution, Anugrah Fajar, Aulia Fajri, Priskon Marzuki Siregar, dan Kevin Sembiri. Pengertian bakat khusus menurut para ahli. Beberapa pengertian bakat khusus menurut para ahli yaitu: pertama, menurut S.C. Utami Munandar tahun 85, bakat pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Menurut Kartini Kartono tahun 79, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten, potensial, dalam arti dapat mekar berkembang sepanjang hidup manusia dan dapat diaktifkan potensinya. Menurut Suganda Purbaca tahun 82, bakat sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. 4. Menurut Deki Bigham 1989, bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sedikit latihan atau khusus, mengenal pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan mengarang lagu, dan lain-lain. 5. Menurut Sardito Wirawan Sarwono tahun 1979, bakat adalah kondisi dalam diri seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jenis-jenis bakat khusus. Bakat akademik khusus. Bakat akademik khususnya misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka numerik, logika, bahasa, dan sejenisnya. 2. Bakat kreatif produktif. Bakat khusus dalam bidang kreatif produktif artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru, misalnya menghasilkan rancangan arsitektur baru, menciptakan teknologi terbaru, dan lainnya. 3. Bakat seni. Bakat khusus dalam bidang seni misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi, menciptakan lagu hanya dalam 30 menit, mampu melukis dengan sangat indah dalam waktu singkat, dan sejenisnya. 4. Bakat kinestik. Bakat khusus kinestik atau psikomotorik misalnya dapat dalam bidang sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. 5. Bakat sosial. Bakat khusus dalam bidang sosial misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, mahir berkomunikasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Sehubung dengan cara berfungsinya, ada 2 jenis bakat yaitu: 1. Kemampuan pada bidang khusus atau talent, seperti pada bakat musik, bakat menari, olahraga, dan lain-lain. 2. Bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat memilih ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Bukan bakat khusus dengan prestasi akademik. Perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi. Atau Utami Munandar 1992. Karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang. Orang yang memiliki bakat mematikan diprediksi mampu mencapai prestasi yang menonjol dalam bidang matematika. Prestasi yang menonjol merupakan cerminan dari bakat khusus. Bakat khusus yang memperoleh kesempatan maksimal dan dikembangkan sejak dini, serta didukung oleh fasilitas dan motivasi yang tinggi, akan dapat terrealisasi dalam bentuk prestasi unggul. Contohnya, konteks bakat yang tidak memperoleh kesempatan maksimal untuk berkembang adalah hasil penelitian Yaumil Agos Akhir tahun 1999 yang menentukan bahwa sekitar 22% siswa SD dan SLTP menjadi anak yang underdepressive.
Artinya prestasi belajar yang mereka peroleh berada di bawah potensi atau bakat intelektual dan sesungguhnya mereka miliki. Bakat memang sangat menentukan prestasi seseorang, tetapi sejauh ini akan terwujud menghasilkan suatu prestasi. Masih banyak variabel yang menentukannya, atau biasa juga dikatakan orang bakat memungkinkan pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat dapat terwujud. 1. Bakat merupakan kemampuan bawahan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. 2. Bakat tidaklah diturunkan semata, tapi merupakan interaksi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Artinya, dibawa sejak lahir berupa potensi dan berkembang melalui proses belajar dan memiliki ciri khusus. 3. Orang yang berbakat dalam bidang tertentu diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang itu. Jadi prestasi sebagai perwujudan bakat dan kemampuan. 4. Bakat mencakup ciri-ciri lain yang dapat memberi kondisi atau suasana memungkinkan. Bakat tersebut terrealisasi, termasuk inteligensi, kepribadian, interes, dan keterampilan khusus. Bakat adalah suatu kapasitas untuk belajar sesuatu. Arti kapasitas adalah potensi kemampuan untuk berkembang. Bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagai sudah bisa tampak pada usia dini, sehingga orang tua harus selalu memperhatikan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Dengan mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar anak yang dapat dididik yang baik dan selalu terpenuhi apa yang menjadi keinginan, kemudian harus bisa bekerja di bidang yang diminati dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimiliki, sehingga anak tersebut bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Contoh-contoh perkembangan bakat khusus individu. 1. Bakat akademik khusus. Bakat akademik khusus misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka, numerik, logika, bahasa, dan sejenisnya. 2. Bakat-bakat kreatif produktif. Bakat khusus dalam bidang kreatif produktif artinya bakat yang menghasilkan sesuatu yang baru, misalnya menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. 3. Bakat seni. Adapun bakat seni khusus dalam bidang seni misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi, mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan indah dalam waktu yang singkat, dan seterusnya. 4. Bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat khusus kinestetik atau psikomotorik misalnya sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. 5. Bakat sosial. Bakat sosial khususnya dalam bidang sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan suatu produk, sangat mahir mencari koneksi, sangat mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Baik, teman-teman, saya sedikit ingin menguraikan tentang perbedaan bakat dan minat. Perkenalkan, nama saya Kevin Arzona Semiring. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Medan dengan NIM 52231111033. Yang pertama kali yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta kawan-kawan yang menonton video saya ucapkan selamat siang, dikarenakan pada saya membuat video ini waktunya di siang dan berlokasi di bawah kaki Gunung Sinabung. Perlu kita manjatkan syukur kepada Tuhan, di mana atas rahmatnya kita masih diberikan napas, bisa hidup sampai pada saat ini. Oke teman-teman, saya akan memulai. Untuk dahulu, apa sih perbedaan minat dan bakat?
kita akan mulai. Apa sih pengertian dari bakat? Bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi, bakat adalah potensi bawaan seseorang yang berkat bakat ini seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Contoh bakat yaitu seperti menari, bakatnya menulis, bakatnya menyanyi, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah pengertian minat. Minat itu merupakan dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada sesuatu. Minat ini mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa rasa keterpaksaan. Orang tersebut akan melakukan hal yang diminatinya dengan rasa senang dan puas. Minat juga merupakan pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada sesuatu kegiatan yang... Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami meminta maaf. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya.